Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih membahas terkait dengan urgensi mega proyek DPR. Saya kembali menyapa narasumber Pak Martin. Pak Martin masih bersama kami? Ya. Baik, Pak Martin, Anda sendiri kemudian dengan teman-teman di fraksi Gerindra, apakah akan membuat sebuah tim begitu atau bersama-sama kompak untuk membahas ini kepada pimpinan DPR terkait dengan yang mana sih yang lebih urgent kemudian yang harus dibangun begitu? Artinya tidak harus membangun semua poin-poin atau proyek-proyek yang rencananya akan dibangun dengan harga 2,7 triliun rupiah ini. Saya kira apa yang saya katakan tadi sama dengan apa yang menjadi pendapat Saudara Akbar dan Saudara Sebastian, bahwa ada kebutuhan anggota DPR terhadap penambahan ruangan. Karena bertambahnya staf yang banyak. Tetapi hendaknya jangan mewah-mewah. Itu sudah disampaikan kepada pimpinan, Pak? Ya, itu akan kita sampaikan nanti. Nah, kita harapkan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan negara kita. Nah, di dalam pembangunan penambahan ruangan ini, kita harus transparan, jangan berpikir sedikit pun macam-macam. Sebab pengalaman 5 tahun yang lalu itu sangat menyakitkan. Pembangunan gedung itu disepakati, diputuskan dalam rapat paripurna 1,8 triliun diketok jadi putusan. Ternyata sesudah kita lawan, kemudian turun-turun 1,1 triliun. Dan itu sudah akan dibangun, sudah diputuskan pemenangnya PT DGI dan Adikarya. Hanya karena Mindoro Salina tertangkap tidak jadi dibangun, padahal sudah akan dibangun. Saya buat surat kepada Kementerian PU, sebenarnya berapa biaya yang diperlukan untuk membangun itu. Sebelum tertangkap, Menteri PU tidak berani jawab. Sesudah tertangkap, tidak jadi, baru mereka jawab. Ternyata biayanya tidak sampai 800 kalau dengan miliar. Pemerintahan yang saat ini dengan anggaran yang ada, apakah kemudian pemerintah sepakat, Pak? Ini sudah ada pembahasan juga kah dengan pemerintah? Nah, saya kira itu kan sudah urusan Sekretariat Jenderal dengan Banggar DPR kalau soal pembahasan mengenai besarnya biaya. Tapi harapan kita, ini harapan saya kira mayoritas anggota DPR adalah jangan kita buat bangunan yang bermewah-mewah. Kita buat sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan membuat kita lebih indah di mata rakyat banyak. Baik, kebutuhannya ini akan dibangun tahun ini kah, Pak? Atau mungkin bisa menunda sampai tahun depan melihat kondisi ekonomi kita saat ini dan kebutuhan kita yang masih sangat ketat begitu, Pak? Saya kira yang dibicarakan di dalam anggaran DPR adalah untuk masuk di dalam APBN tahun depan. Berarti kemudian melihat bagaimana persetujuan dari Presiden sendiri begitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Martin sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali ke studio dulu, Mas Sebastian. Anda ingin menanggapi sedikit kemudian bahwa ini kemudian artinya bahwa meskipun dari Pak Martin ataupun juga Pak Akbar memiliki prioritas sendiri begitu untuk membangun proyek-proyek DPR ini, tapi yang disuarakan DPR itu adalah 7 proyek ini sendiri begitu. Jadi mereka akan bisa menggolkan keinginan mereka itu seperti apa, Mas Sebastian? Ya, sebetulnya kan kalau DPR ini tidak ingin membuat situasinya ini tambah gaduh, begitu rame di publik sekarang ini, mestinya ada mekanisme internal dulu. Misalnya setiap fraksi bicarakan ini gimana nih sikapnya. Apakah memang kebutuhan kita ini 7 proyek yang diusulkan oleh pimpinan ini, ya, atau kebutuhan kita memang betul hanya untuk ruangan itu dulu. Lihat dong situasinya, lihat dong kondisi masyarakatnya. Dari situ maka fraksi naik lagi ke pimpinan DPR, supaya informasinya itu clear. Jangan seperti pada periode yang lalu, informasi itu dimonopoli oleh segelintir orang. Akhirnya belakangan ketahuan, oh ternyata ada sesuatu gitu di balik ini. Itu satu. Yang kedua, permainannya hampir mirip. Pada periode yang lalu, belum ada pembicaraan soal grand design, soal gedung itu, tiba-tiba gambarnya sudah ada. Ya kan? Ketika dituntut siapa yang membiayai pembuatan gambar ini, nggak ada yang bisa menjelaskan. Lalu belakang hari ketahuan, uang negara sudah keluar sekian miliar. Lalu kemudian belakangan diketahui, oh ternyata perusahaan yang mengerjakan proyek itu nanti adalah perusahaan dari salah satu anggota DPR. Nah, untung
petinggi dari perusahaan itu ditangkap. Kalau enggak, jadi publik ini sebetulnya dalam tanda petik itu dibohongi oleh permainan segelintir orang di internal. Nah, ini kan institusi yang sangat terhormat dan sangat berwibawa. Mau nggak hal yang seperti terjadi 5 tahun yang lalu kembali terjadi ya seperti itu di periode sekarang? Menurut saya semua anggota DPR ini punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan institusi DPR itu. Iya, Pak Akbar, Anda sendiri sudah sempat mengkomunikasikan ini kepada partai atau internal partai Anda sendiri, atau Anda sendiri sudah bosan kemudian kembali membahas itu dengan Partai Nasdem atau fraksi Nasdem? Enggak. Kita di DPR itu ya ada masing-masing ada komunitas ya. Jadi teman-teman dari berbagai fraksi itu kita sering membicarakan ini kok. Ya, saya bersama teman-teman itu kadang-kadang gregetan. Apa sih kok seperti ada masalah yang seperti ini kok seperti tidak selesai. Kemudian kok seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Saya paham lah apa yang disampaikan Sebastian tadi. Sebastian tahu kok bagaimana saya berparlemen selama ini. Tahu dia bagaimana psikologi kami. Saya gunakan kata kami ya. Nah, makanya kemudian begini saja deh, ini kita buat jalan keluarnya lah. Saya paham betul tadi Pak Sebastian mengatakan gitu, karena memang terjadi kok. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan, saya katakan iya, memang ada. Ya sudah kita balik saja, serahkan kepada pemerintah, bangunkan kita gedung seperti yang layak. Kalau misalnya tidak bisa sama, karena menurut undang-undangnya, anggota DPR itu kan selevel dengan presiden. Kalau tidak bisa sama dengan gedungnya DPR, presiden tak usah lah. Tapi setidaknya sama dengan menteri lah. Kalau sama dengan menteri terlalu besar, ya udah sama dengan dirjen lah. Kalau tidak bisa sama dengan dirjen, dengan kepala bagian lah. Bayangkan ya betapa kecilnya ruangan kita itu. Tetapi kan saya juga butuh dukungan dari masyarakat untuk ini. Nah, sekarang aku tanya sama Sebastian, ente kan tahu bos bagaimana keadaan kita. Menurut Anda layak kan sudah saat waktunya kan gedung kantor kita ini untuk ruangan kerja kita dan pendukungnya ini diperbaiki, minus tadi yang kadang-kadang yang memang juga saya tidak paham itu. Kalau setuju dengan itu, ya bantu deh komunikasikan dengan publik supaya kita bisa bekerja dengan baik. Jangan kemudian seperti ini. Ada kan pasti juga capek juga lah kan mencereweti kami yang memang layak dicereweti ini. Baik, Pak Akbar, di zaman atau era gadget atau teknologi seperti ini, Pak Akbar, sebenarnya kemudian yang menjadi pertanyaan juga adalah apa sih sebenarnya yang memenuhi ruangan DPR saat ini? Kalau memang itu arsip, sekarang kan sudah zaman paperless atau soft copy begitu Pak, yang bisa menggunakan teknologi yang ada saat ini. Dan mengenai bangunan ataupun juga 7 proyek atau 6 proyek lainnya selain ruang anggota DPR itu, apakah memang itu cukup urgent untuk dibuat atau dibangun atau lebih memperbaiki sistem yang ada di dalam DPR sendiri Pak, khususnya untuk mengkaji data atau mengupgrade data begitu? Dari sejarah DPR, gedung DPR yang saya baca, kabarnya gedung ini hanya dirancang untuk maksimal 800 orang. Sekarang ini itu kadang-kadang bisa menjadi 3.000 orang, Anda bisa membayangkan saja dari situ. Ya, yang kedua adalah memang dari segi fasilitas. Liftnya itu 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah ya liftnya ya. Nah, gedung yang sampai 3.000 orang dengan fasilitas dengan 5 sekali angkut itu hanya sekitar 15 atau 16 orang, Anda bisa membayangkan antrinya kayak apa. Nah, yang lucu itu kadang-kadang orang yang dongkol ngantri mau ketemu sama anggota DPR-nya, ngomel-ngomel kenapa sih lift anggota DPR begini, tetapi juga ikut-ikutan memaki-maki DPR ketika ingin memperbaiki fasilitas ini. Lawang untuk mereka juga kok. Ini kan ambigu ya. Tapi sudahlah. Ini beginilah kira-kira publik kita memahami ini. Makanya kita selesaikan saja deh. Bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Yang namanya museum itu penting loh Mbak. Anak-anak kita ini sekarang ini tahu tentang bagaimana sejarah parlemennya. Supaya mereka mau menjadi politisi, mau menjadi anggota DPR untuk memperbaiki bangsanya. Jangan seperti sekarang ini. Jangan anggap sebuah prestasi loh ketika tidak ada orang yang menjadi politisi loh. Itu sebuah kemunduran. Karena politisi adalah salah satu profesi yang juga untuk negara ini. Jadi banyak sekali kalau kita mau kaji. Nah, sekarang saya minta deh teman-teman Mas Sebastian bersama dengan teman-teman yang luar biasa begitu menyoroti DPR dan memang penting, itu bantu kita bagaimana kemudian ini bisa menjadi selesai dan tidak menjadi semacam isu yang
begitu mudah didaur ulang, menjadi kita tidak produktif sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Tidak begini awalnya, tidak langsung muncul dengan 7 proyek ini, mungkin lain ceritanya. Betul, baik. Mungkin lain ceritanya. Tapi ini strateginya sudah keliru menurut saya. Itu tadi karena ada sesuatu di balik ini, memang yang ingin mencari keuntungan. Mari kita bongkar itu. Sudah harus menyelesaikan perbincangan. Berbicara mengenai DPR memang tidak pernah bisa selesai karena ada sesuatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan publik begitu. Dan mungkin perbincangan kita ini mengakhiri juga Prime Time Talk kali ini.